Hampir semua orang suka ke taman hiburan, dan banyak taman hiburan di dunia ini yang terkenal. Dan siapa sangka Amerika Serikat pernah mencatat sejarah bahwa salah satu taman hiburannya telah memakan banyak korban jiwa. Apa yang terjadi? Pada tanggal 26 Mei 1978, sebuah taman hiburan baru dibuka di Vernon, New Jersey. Selama 20 tahun ke depan, kota sederhana di Amerika Serikat ini akan menjadi rumah bagi Action Park, sebuah taman hiburan dan water park yang kemudian menjadi terkenal karena catatan keamanannya yang buruk. Action Park memiliki 3 area atraksi terpisah, Alpine Center, Motor World, dan Water World. Yang terakhir adalah salah satu taman air Amerika modern pertama. Banyak atraksinya yang unik, menarik, dan para pencari sensasi dari seluruh wilayah metropolitan New York akan datang ke sana. Meskipun sangat populer, Action Park memiliki reputasi untuk wahana yang dirancang dengan buruk, staf yang kurang terlatih, dan usia mereka di bawah umur, tamu dan staf yang mabuk, dan akibatnya catatan keselamatan mereka dinilai amat buruk. Setidaknya 6 orang diketahui telah meninggal akibat kecelakaan pada wahana di Action Park. Bahkan para pekerja layanan kesehatan dan penduduk setempat telah menjuluki tempat ini dengan julukan-julukan yang buruk. Salah satunya adalah Accident Park. Action Park adalah gagasan dari Eugene Mulvihill, pemilik Great America Recreation atau GAR. Perusahaan tersebut telah mengoperasikan area ski, tapi Mulvihill ingin mengembangkan bisnisnya sehingga mereka juga dapat memperoleh pendapatan selama musim panas. Untuk mencapai niatnya, ia menambahkan seluncuran alpine di salah satu lereng ski, kemudian 2 seluncuran air dan jalur go-kart. Dan akhirnya Action Park lahir. Tempat itu awalnya dibuka untuk umum pada tahun 1978. Di tahun pertama operasinya, Action Park diperkenalkan dengan nama yang kurang menarik, yaitu Vernon Valley Summer Park. 2-3 tahun kemudian namanya diganti menjadi Action Park dan penambahan lebih banyak wahana terjadi di tahun-tahun berikutnya. Action Park mencapai puncaknya pada awal dan pertengahan tahun 1980-an. Ketika itu, lebih dari 1 juta orang per tahun berkumpul untuk menaiki sekitar 75 wahana dan seluncuran air yang berbeda. Wah, satu taman hiburan memiliki 75 wahana yang berbeda. Luar biasa. Pada saat itu, taman tersebut belum mempunyai reputasi sebagai taman yang tidak aman. Namun, cedera pada pengunjung sering terjadi. Seluncuran alpine, wahana pertama yang dipasang merupakan salah satu penyebab terburuk dalam hal melukai pengunjung. Seluncuran sepanjang 820 meter ini terbuat dari saluran yang terbuat dari beton, fiberglass, dan juga asbes. Nah, pengunjung harus menaiki kendaraan kecil yang akan membawa mereka meluncur dengan kecepatan tinggi. Kendaraan ini dioperasikan dengan cara menarik tuas untuk mengerem saat mendekati tikungan tajam atau ketika kendaraan kecil itu terlalu dekat dengan kendaraan lain di depannya. Namun kadang rem ini tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, para pengunjung pun belum tentu bisa menggunakannya dengan benar. Kendaraan kecil itu sering melompat atau keluar dari lintasan dan para penikmat wahana ini yang sebagian besar hanya menggunakan pakaian renang akan mengalami luka lecet parah di sekujur tubuh mereka. Hingga yang lebih parah, gegar otak atau patah kaki yang disebabkan karena permukaan seluncuran yang berbahan keras dan juga kasar. Antara tahun 1984 dan 1985, Alpine Slide sendiri sudah memakan korban sebanyak 30 orang. Di antaranya 14 orang patah tulang dan 26 lainnya cedera pada kepala. Wahana terkenal lainnya adalah Super Go-Kart. Dan lagi-lagi para tamu mengendalikan kendaraan mereka sendiri di trek beton. Go-Kart ini memang dilengkapi dengan speed limiter. Tetapi kadang para pengendara seringkali meminta petugas untuk mencabut speed limiter itu. Dan para petugas dengan senang hati melakukannya untuk para pengunjung. Dengan speed limiter yang dinonaktifkan atas permintaan maupun tanpa permintaan pengunjung, go-karts ini dapat melaju hingga kecepatan 80 km per jam. Dan hasilnya, ketika mereka crash, cedera serius seringkali terjadi. Yang parahnya lagi, pengendara yang lolos dari cedera pun seringkali jatuh sakit karena asap bensin yang berasal dari mesin di kendaraan itu yang tidak dirawat dengan baik.
Wahana lainnya yang juga kerap memakan korban adalah The Park's Water yang juga bertanggung jawab atas beberapa cedera serius. Kemudian ada The Cannonball Loop yang mengakibatkan begitu banyak cedera sehingga harus ditutup setelah 1 musim beroperasi. Wahana itu terdiri dari seluncuran air yang tertutup. Hampir sama dengan wahana di tempat lain, tapi dengan satu perbedaan penting, yaitu ada lingkaran vertikal di bagian akhirnya. Ini adalah wahana yang sangat berbahaya. Jika seseorang menaiki wahana ini dan tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk menyelesaikan putaran penuh, maka mereka biasanya akan berhenti di puncak lingkaran dan kemudian jatuh langsung ke bawah, menabrak dinding bagian dalam dari seluncuran air yang tertutup. Hidung patah dan cedera punggung adalah hasil yang selalu terjadi. Lalu kita akan beralih pada kolam ombak yang mungkin akan menenggelamkan orang saat bermain di wahana ini. Atraksi semacam ini mungkin sudah sering kita jumpai. Kolam yang besar dengan mesin pembuat ombak. Atraksi ini mungkin termasuk kategori bahaya yang sedang. Tapi tentu saja atraksi ini menjadi atraksi yang mematikan untuk Action Park. Penjaga kolam renang di sana terkadang harus menyelamatkan sebanyak 30 orang di satu akhir pekan. Yang disebabkan karena desain kolam ombak dari wahana ini yang sangat besar, kuat dan cenderung menghanyutkan pengunjung ke ujung kolam yang dalam. Fakta lain yang lebih mengejutkan adalah Action Park akan memaksa menjejalkan para pengunjung itu ke kolam dengan jumlah yang masif, 1.000 orang dalam satu kolam. Ketika ombak mulai menjadi ganas, yang sering kali terjadi adalah pengunjung berebutan untuk keluar dari kolam sehingga orang-orang terluka karena memanjat tangga untuk menyelamatkan diri. Atraksi Action Park yang dirancang dengan buruk lainnya termasuk Tarzan Swing, ayunan raksasa yang harus dilepaskan oleh pengunjung pada saat yang tepat atau beresiko menabrak beton di sisi wahana sebuah kolam. Selain itu, tidak mengherankan jika banyak dari wahana di sana berbahaya. Sebagian besar dibangun oleh orang-orang dengan pengetahuan atau pengalaman teknik yang sangat sedikit, dan keamanan wahana-wahana ini diuji melalui trial dan error kepada para karyawannya. Jadi, karyawan ditawari insentif uang tunai untuk menjadi yang pertama mencoba wahana baru. Dan setelah beberapa karyawan selamat dari pengalaman tersebut, biasanya wahana tersebut dinyatakan aman dan dibuka untuk umum. Peraturan yang hampir diabaikan sehingga kerugian tidak bisa dihindari. Action Park membenarkan tingginya angka cedera dengan filosofi sederhana bahwa pengunjunglah yang bertanggung jawab. Banyak atraksi yang mengharuskan pengunjung untuk mengikuti instruksi, mengemudikan kendaraan, tetap bertahan, atau membuat keputusan sepersekian detik apakah akan melompat, menyelam, atau menyingkir. Ketika salah satu pengunjung terluka saat menaiki satu wahana, maka pihak Action Park pasti akan mengklaim bahwa pengunjung tersebut bersalah karena gagal mengikuti peraturan, berkendara dalam posisi yang salah, atau melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk berenang di perairan yang deras. Selama 10 tahun, 3 pengunjung tenggelam di kolam ombak sehingga wahana itu mendapat julukan mengerikan, yaitu kolam kuburan. Pengunjung lain bahkan menderita serangan jantung dan meninggal setelah terjun ke air dingin di bawah ayunan Tarzan atau Sling Tarzan. Bahkan pengunjung lain menderita serangan jantung dan meninggal setelah terjun ke air dingin di bawah ayunan Tarzan. Dan seorang remaja berusia 19 tahun mengalami koma dan meninggal setelah terlempar dari Alpine Slide dan kepalanya terbentur batu. Kematian ke-6 terjadi dalam wahana yang disebut Kayak Experience pada tahun 1982. Wahana ini terdiri dari jalur air putih tiruan yang akan dinaiki oleh pengunjung dengan kayak satu tempat duduk. Kayak ini seringkali tersangkut atau terbalik sehingga mengharuskan pengunjung untuk keluar dan berdiri di air untuk memperbaikinya kembali. Nah, salah seorang pria berusia 27 tahun melakukan hal itu. Namun ketika ia menginjak jeruji logam dengan kabel terbuka sehingga ia tersengat aliran listrik, dia mengalami serangan jantung dan kemudian meninggal dunia. Action Park menghibur lebih dari 1 juta pengunjung per tahun selama tahun 1980-an. Dengan sebanyak 12.000 orang datang pada beberapa akhir pekan tersibuk.
Pada tahun 1980-an, peraturan jauh lebih longgar dan informasi tentang keselamatan berkendara belum tersedia bagi publik. Meskipun taman ini memiliki reputasi sebagai tempat wisata yang agak beresiko, sebagian besar pengunjung mungkin tidak pernah mengetahui tingkat bahaya yang sebenarnya. Banyak tuntutan yang kemudian diajukan terhadap taman hiburan itu, namun hanya sedikit yang berhasil. Meskipun demikian, besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan diri dari klaim merupakan penyebab menurunnya taman nasional tersebut. Hal itu ditambah lagi dengan resesi pada awal tahun 1990-an yang menyebabkan Action Park sangat kekurangan dana. Dalam upaya menghemat uang selama tahun 1995, taman hiburan ini beroperasi tanpa asuransi. Tawaran pemotongan biaya yang putus asa ini tidaklah cukup. Maka pada tahun 1996, Great American Recreation, pemilik Action Park, bangkrut. Kemudian taman hiburan ini ditutup seperti biasanya pada akhir musim tahun 1996 dan tidak pernah dibuka kembali pada tahun berikutnya. Regulator negara bagian tidak banyak berupaya untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh Action Park. Meskipun taman hiburan tersebut memiliki catatan pelanggaran yang berulang. Bahkan manajemen dari GAR menggunakan skema keuangan ilegal untuk menjaga agar perusahaan tetap bertahan. Namun ternyata berujung pada dakwaan terhadap para eksekutifnya. Nah, sejumlah faktor menyebabkan terjadinya kecelakaan di Action Park itu, mulai dari desain dan konstruksi wahana itu sendiri hingga susunan pengunjung dan staf serta lemahnya pengawasan pemerintah. Sebut saja desain dari wahana Action Park. Jadi pihak Action Park dan juga para pembelanya sering menunjukkan bahwa taman ini merupakan salah satu taman air pertama di negara tersebut yang mempelopori ide-ide yang kemudian ditiru secara luas. Ini berarti bahwa pengunjung menggunakan wahana yang belum diuji melalui penggunaan praktis untuk waktu yang lama. Bahkan banyak pihak yang yakin perancang wahana mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam bidang fisika ataupun teknik. Mereka tampaknya membangun wahana tanpa mengetahui cara kerjanya dan kemudian membiarkan orang menaikinya. Menurut kuasa hukum dari GAR dituduh mengambil jalan pintas untuk memaksimalkan keuntungannya. Misalnya seperti mereka dituduh membangun wahana dengan biaya murah, merawat banyak wahana secara tidak teratur, dan gagal merenovasi wahana untuk memanfaatkan peningkatan keselamatan di kemudian hari. Praktik-praktik ini terjadi dalam berbagai operasinya termasuk keselamatan para pengunjung. Pada tahun terakhir taman itu beroperasi, mereka tetap membuka sebagian area ski meskipun tidak dapat memperoleh asuransi. Bahkan kelas Action Park juga melaporkan bahwa restoran-restoran di taman itu seringkali melakukan praktik-praktik pemotongan jalan pintas yang umumnya dalam industri itu, seperti mengukus roti hotdog yang cukup basi untuk mengeras dan mengering, sehingga roti itu akan cukup lembab dan lembut dan tampak fresh pada saat akan disajikan. Faktor lain adalah faktor karyawan dari taman hiburan itu sendiri. Sebagian besar pekerja di Action Park, setidaknya mereka yang sering terlihat oleh pengunjung adalah remaja. Sesi pelatihan diadakan, tapi seringkali tidak dianggap serius oleh staf mereka. Di kelas Action Park, seorang mantan karyawan mengingat bahwa saat sesi latihan, penyelamatan korban tenggelam seringkali dijadikan dalih untuk perpeloncoan. Karyawan baru seringkali harus berperan sebagai korban tenggelam, dan setelah pelatihan selesai atau alih-alih mengikuti pelatihan, seringkali mereka ditinggalkan di air untuk dapat keluar sendiri. Sungguh kejam. Sebagian besar dari mereka masih di bawah umur, kurang terlatih, sering berada di bawah pengaruh alkohol, dan umumnya kurang peduli terhadap penegakan peraturan di taman hiburan itu sendiri, dan juga kurang peduli terhadap persyaratan keselamatan. Faktor berikutnya adalah faktor pengunjung itu sendiri. Karena lebih dekat dan sedikit lebih murah daripada taman hiburan lainnya, Action Park menarik banyak pengunjung dari daerah pelosok perkotaan di wilayah metropolitan New York. Banyak dari mereka berasal dari lingkungan berpendapatan rendah di mana mereka memiliki sedikit kemampuan dan kesempatan untuk berenang, apalagi belajar cara berenang. Nah, Action Park itu sangat melebih-lebihkan kemampuan mereka dalam hal tersebut. Dan ini merupakan faktor dalam penyebab banyaknya kecelakaan tenggelam. Salah seorang pejabat menyalahkan keputusan manajemen untuk memperluas basis pelanggan dengan beriklan di media berbahasa Spanyol. Hal itu ternyata menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kecelakaan. Loh, kenapa?
Nah ternyata hanya ada sedikit sekali karyawan yang bisa berbahasa Spanyol di Action Park dan tidak ada informasi tertulis yang tersedia dalam bahasa itu di area tersebut. Bahkan ketidakpedulian staf terhadap banyak peraturan taman itu sendiri menyebabkan budaya yang tidak sesuai hukum di antara para pengunjung. Para pengunjung diketahui terlalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi atas pengalaman mereka. Mereka yang terluka di Action Park seringkali senang menerima tiket masuk gratis untuk kunjungan berikutnya sebagai bentuk kompensasi. Nah, kecelakaan biasanya dianggap oleh karyawan sebagai kesalahan para pengunjung. Seorang pejabat negara bahkan mengeluhkan banyak kecelakaan seluncur air yang disebabkan oleh tamu atau pengunjung yang dengan terang-terangan melanggar peraturan yang ditetapkan secara eksplisit. Nah, seringkali mereka membuang matras mereka di tengah seluncuran dan menunggu teman-teman mereka dibelokkan sehingga mereka bisa turun bersama-sama. Kalau mau tunggu-tungguan mungkin nggak usah main jadinya ya. Lalu banyak pengunjung yang berteriak-teriak, bahkan melontarkan kata-kata kasar hingga terjadi perkelahian fisik yang terkadang terjadi antara kelompok pengunjung yang berbeda atau antara pengunjung dengan staf hingga membutuhkan campur tangan polisi. Selain itu, ada faktor lain seperti ketersediaan alkohol di tempat tersebut. Nah, Action Park juga menjual bir di banyak kios di area taman dengan penerapan batas usia minimum yang sama longgarnya dengan pembatasan lain di area Action Park. Dokter yang merawat korban luka sering melaporkan bahwa banyak dari mereka yang terluka karena mabuk. Dan faktor terakhir adalah regulasi yang longgar. Meskipun banyak surat panggilan untuk pelanggaran keselamatan antara tahun 1979 dan 1986 termasuk mengizinkan anak di bawah umur mengoperasikan beberapa wahana dan gagal melaporkan kecelakaan pada pihak yang berwajib. Nah, ternyata terungkap bahwa pihak Action Park hanya akan melaporkan kecelakaan di mana seseorang harus diangkut dengan menggunakan ambulans. Kemudian setelah beberapa kecelakaan terjadi, diketahui juga bahwa pihak Action Park hanya didenda 1 kali saja selama beberapa tahun akibat terjadinya kecelakaan. Padahal taman hiburan lainnya didenda untuk banyak pelanggaran setiap tahunnya, kecuali Action Park. Nah, hal itulah yang kemudian memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam hubungan khusus antara GAR dengan negara. Nah, disebut-sebut pihak GAR telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk berdirinya sebuah Action Park pada pihak pemerintah. Beberapa peraturan negara bagian gagal mengatasi situasi tersebut atau situasi kacau pada Action Park secara memadai. Karena banyaknya kecelakaan di Action Park, maka hal itu menjadi akhir dari kesuksesan Action Park sendiri. Meskipun Action Park ditutup, namun ternyata pengembang resort Kanada membuka kembali taman tersebut. Tapi dengan nama yang berbeda dan semua wahana berbahaya telah dihilangkan atau diubah agar menjadi lebih aman. Perombakan besar-besaran dilakukan dan namanya dirubah dari Action Park ke Mountain Creek Water Park dan telah beroperasi tanpa insiden besar selama bertahun-tahun. Namun dari semua hal yang terjadi, hal yang paling aneh tentang Action Park adalah meskipun pemiliknya tidak bertanggung jawab, wahananya berbahaya, banyak korban jiwa dan ribuan orang terluka, tapi tetap diingat oleh banyak orang dan banyak juga yang menyanjungnya dengan kenangan yang indah. Action Park telah menjadi mitos dan juga legenda, dan kesedihan ataupun penderitaan yang besar telah terjadi di sana. Namun seaneh kelihatannya, banyak kenangan indah yang juga tercipta di Action Park. Meskipun taman hiburan itu kembali dibuka di tahun 2014, tapi nyatanya hanya berlangsung 2 tahun saja karena di tahun 2016 taman hiburan itu kembali ditutup. Wah, ternyata ada kisah mengerikan ya dari wahana atau tempat hiburan yang selama ini sering banget dikunjungi oleh banyak orang. Tapi semoga ini menjadi pelajaran penting untuk semua negara yang memiliki taman hiburan favorit banyak orang. Terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa komentar di bawah sini video apa lagi yang harus dibahas sama Tamara Delf. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.